Swastiastu. Swastiastu. Om Anubhadra Kertawo Yantu Wiswata. Oh yang Widi, semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara, khususnya seluruh umat Hindu sedharma dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini, saya Gita Yulistiani dapat menemani umat sedharma dalam acara Mimbar Agama Hindu TVRI Sulawesi Utara yang akan membahas tentang hakikat Hari Raya Pagar Besi. Nah, tentu saja saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Saya sebut dengan hormat Ibu Niwayan Asrianingsi, SAG MAP. Beliau merupakan Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan yang pastinya akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Astungkara, hari ini saya sehat dengan pernyataan ide Sang Yang Widiwasa. Astungkara sehat ya Bu. Swahe. Baiklah, langsung kita masuk membahas mengenai Hari Pagar Besi. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih Bu, apa sih dan bagaimana perayaan untuk Hari Raya Pagar Besi? Terima kasih adik Gita dan umat Sudharma yang berbahagia yang bisa menyaksikan siaran TVRI pada kesempatan sore hari ini yang dalam acara Serada. Pada hari ini kita akan membahas hakikat Hari Raya Pagar Besi. Tadi adik kita sedikit mengatakan bahwa tepat pada hari ini, hari Rabu, kita melaksanakan Hari Raya Pagar Besi, di mana umat Hindu sebentar sore melaksanakan persembahyangan di Pura Jagadita Manado. Dan Hari Raya Pagar Besi itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu 200 hari sekali, 210 hari pada hari Rabu, Wuku, Sinte, Klion. Seperti itu, di mana dikatakan pada sloka Sundari Gama dikatakan bahwa Buddha Klion Sinte ngaran Pagar Besi, Payogan Sang Hyang Paramasti Guru, Sango ngawarading sarwa tumintah sarwa tumintih ring buana kabeh, yang mana artinya pada Rabu Klion Sinte disebut Pagar Besi sebagai pemujaan Sang Hyang Paramesti Guru yang diiringi oleh Dewata Nawasanga atau 9 dewa untuk mengembangkan segala yang lahir dan segala yang tumbuh di seluruh dunia. Jadi pada intinya adalah Hari Pagar Besi itu adalah hari pemagahan diri atau yang sering disebut dengan Pagahen Dewe, di mana Pagar Besi sering kita sebagaimana halnya kita memagari diri, tentunya hal itu adalah sesuatu yang penting atau sangat bermakna, sehingga nantinya Hari Pagar Besi itu dimaknai kita bisa memagari diri kita dengan hal-hal yang baik. Seperti itu, adik Gita. Baik pemirsa, ternyata Hari Raya Pagar Besi itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Nah, dalam Hari Raya Pagar Besi itu siapa sih Bu yang dipuja pada saat Hari Raya tersebut? Iya, terima kasih adik Gita dan juga umat Sudharma yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan dalam lontar Sundari Gama mengatakan bahwa pada saat Hari Pagar Besi adalah pemujaan Sang Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa, Sang Guru, Sang Maha Guru atau Sang Yang Aji, Sang Yang Aji Guru, di mana di saat Pagar Besi dipuja sebagai Guru yang Maha Kuasa. Dalam hal ini, Sang Yang Paramesti Guru atau Guru dari segala guru, di mana Tuhan sebagai manifestasi Siwa itu sendiri adalah gurunya alam semesta. Jadi pada intinya saat ini adalah hari ini tepatnya Hari Raya Pagar Besi, kita itu memuliakan guru sebagai gurunya guru dalam manifestasi ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai Paramesti Guru. Seperti itu. Jadi seperti kita, adik kita, dalam keseharian kita
tanpa adanya guru mungkin kita tidak akan mampu melaksanakan hal yang baik dan yang buruk. Contohnya saja di saat kita masih anak-anak, masih TK, yang paling terkecil adalah di saat kita masuk sekolah, tentunya kita belum mampu membaca. Jadi gurulah yang membimbing kita. Itu simpelnya bahwa kita itu memang menjadikan guru sangat terhormat, di mana gurulah yang membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Maka untuk perayaannya hari inilah yang dirayakan oleh umat Hindu seperti itu. Nah, pada minggu lalu kan kita sudah merayakan Hari Raya Saraswati, yaitu hari turunnya ilmu pengetahuan suci. Apakah ada hubungan dari Hari Raya Pagarwesi dengan Hari Raya Saraswati itu sendiri, Bu? Baik, terima kasih Adik Gita. Memang kalau dilihat dari jarak atau waktu dari perayaan Saraswati ke Hari Raya Pagarwesi itu memang terpaut hanya 4 hari Gita. Di mana Hari Saraswati dirayakan hari Sabtu, di mana Saraswati itu dirayakan sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan atau manifestasi Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa menurunkan ilmu pengetahuannya. Jadi di saat Saraswati kita melaksanakan pemujaan kepada Dewi Saraswati sebagai saktinya Dewa Brahma. Setelah itu setelah melaksanakan Hari Saraswati, kita melaksanakan Banyu Pinaruh di saat hari Minggu. Hari Senin kita melaksanakan ada hari raya yang disebut dengan Somoribe. Yang selanjutnya adalah hari Selasa, kita merayakan hari yang disebut sebagai hari Sabuh Mas. Sabuh Mas, dan hari ini, hari Rabu, kita merayakan Hari Pagarwesi, di mana maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang kita sudah peroleh, yang sudah diturunkan oleh Ida Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya dalam bentuk Dewi Saraswati, dan di mana ilmu pengetahuan itu sangat berguna untuk kita, namun ilmu itu tidak akan berguna jika tidak ada yang membimbing. Maka saat inilah, hari inilah dipuja sebagai sang yang guru untuk kita memberikan bimbingan-bimbingan dalam ilmu pengetahuan itu, seperti itu. Baik Bu, kita tahan dulu diskusi kita pada kali ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Utara, jangan dulu beranjak karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Utara, kembali lagi di acara Mimbar Agama Hindu. Baik Bu, kita lanjut pembahasan kita yang tadi. Nah, jika kembali kepada sejarah, agama Hindu kan berasal dari India nih. Nah, apakah di India juga merayakan pemujaan kepada guru atau hanya di Indonesia saja? Iya, baik adik kita dan juga umat Sudharma yang berbahagia. Kita memang mengetahui bersama bahwa agama Hindu itu bersumber dari India, tepatnya di lembah Sungai Sindu. Namun setiap upakara kadang-kadang sedikit ada perbedaan ya, kadang-kadang namanya yang berbeda. Seperti pada umat Hindu di Indonesia merayakan hari ini adalah Hari Pagarwesi, dan di mana Hari Pagarwesi itu kita memuliakan sang guru atau memagari diri dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Di India kita mengenal dengan adanya dengan Cak Guru Purnima dan juga Hari Raya Walmiki Jayanti, di mana Hari Raya Guru Purnima ini adalah hari raya untuk memperingati keluhuran budi Resi Vyasa. Siapa sih yang tidak tahu siapa Resi Vyasa? Resi Vyasa itu adalah Maharesi yang mengkodifikasikan Weda. Weda ditahu sendiri adalah kitab suci agama Hindu yang diakui di seluruh dunia. Dan Maharesi Vyasa sebagai Maharesi yang selain mengkodifikasi Weda sebagai kitab suci agama Hindu, menyusunnya, dan juga sebagai penyusun kisah tentang Mahabharata. Ekspos Mahabharata yang sangat terkenal, di mana dalam ekspos Mahabharata juga ada kitab yang disebut dengan Bhagavad Gita, di mana pencerahan yang
diberikan oleh Sang Krishna kepada Arjuna, di mana menjadi pedoman kita juga umat Hindu untuk melaksanakan catur yoga. Dari ada karma yoga, jadi di situ adalah tuntunan-tuntunan. Jadi itu disebut sebagai pemujaan atau pemuliaan kepada guru. Tentunya guru dalam hal ini para resi. Kalau guru Purnima adalah untuk pemujaan kepada resi biasa. Dan satu lagi pemujaan yang paling terkenal ini adalah Hari Raya Walmiki Jayanti, di mana Hari Raya Walmiki ini adalah pemujaan kepada Resi Walmiki. Resi Walmiki kita tahu bersama adalah resi yang menyusun untuk kisah cerita atau ekspos besar Ramayana, di mana selain itu juga Resi Walmiki banyak berperan untuk pengembangan ajaran agama Hindu sendiri. Dan di Indonesia penghormatan kepada guru ini dikenal dengan istilah catur guru. Ya, adik kita tentunya sudah ingat apa itu catur guru. Ada 4 guru yang kita hormati. Pertama adalah guru Rupaka. Guru Rupaka itu adalah orang tua kita yang melahirkan kita, itu adalah guru kita yang juga kita sangat muliakan. Tanpa adanya orang tua, mungkin kita tidak akan bisa ada di dunia ini. Jadi dia yang mengajarkan kita dari awal sampai kita saat ini, dari kita kecil lahir dan sebagainya. Terus itu adalah guru pengajian. Guru pengajian itu siapa? Guru pengajian itu adalah guru yang mengajarkan, mendidik kita di sekolah. Tentunya dari kita TK sampai kita mahasiswa itu disebut sebagai guru pengajian. Terus guru swadaya. Guru swadaya itu siapa? Guru swadaya itu adalah pemerintah, di mana pemerintah juga adalah guru bagi kita. Yang terakhir adalah Tuhan itu sendiri yang disebut dengan pramastik guru. Dan gurunya dari segala guru yang ada disebut Tuhan itu sendiri. Demikian. Jadi sebenarnya perayaan penghormatan kepada guru di Indonesia dan di India itu ada hanya penyebutan nama saja yang berbeda. Seperti itu. Nah, jadi nilai hakiki dari perayaan Guru Purnima dan Walmiki Jayanti dengan Pagarwesi dapat dikatakan sama ya, Bu? Ya, dikatakan intinya adalah sama, namun penyebutan namanya itu berbeda karena sesuai dengan tempat dan kondisinya, seperti itu. Namun bagaimana dengan cara perayaannya? Apakah sama juga dengan kita yang di sini? Untuk perayaan, yang namanya perayaan agama Hindu selalu mengedepankan yang disebut dengan Desa Kalepatra. Desa Kalepatra artinya tempat, waktu, dan budaya di sana. Jadi kebudayaan yang ada di Indonesia tidak bisa disamakan dengan kebudayaan yang ada di India, ataupun kebudayaan yang ada di Bali tidak bisa disamakan dengan kebudayaan yang ada di Kalimantan. Seperti itu. Makanya kita adalah sering lebih menyesuaikan dengan di mana budaya itu dilaksanakan. Namun intisari dari pelaksanaan dari Pagarwesi itu adalah sama, yaitu pemujaan atau pemagaran diri tentang ilmu pengetahuan dan pemujaan atau pemuliaan kepada seorang guru, di mana biasanya pelaksanaan Hari Pagarwesi itu dimulai pada pagi hari. Pagi hari umat Hindu itu sudah melakukan persembahyangan di rumah mereka masing-masing, karena umat Hindu tentunya sudah memiliki tempat pemujaan. Di situ mereka melakukan persembahyangan di pagi hari, dilanjutkan ke kalau ada tempat persembahyangan keluarga, berkumpul bersama keluarga, dilanjutkan juga ke pura-pura besar atau satkayangan. Itu yang kita biasa laksanakan di Indonesia, terutama kita warga Bali seperti itu. Jadi itulah kalau masalah pelaksanaan semuanya menyesuaikan tempat, waktu, dan kebiasaan kita. Namun intinya tetap sama, semuanya berdasarkan sastra, tidak boleh di luar sastra itu sendiri. Ya, jadi setelah kita berbincang-bincang panjang tadi, nah apa sih Bu inti dari perayaan Hari Pagarwesi itu? Baik, terima kasih Gita. Tadi kita sudah banyak bercerita tentang bagaimana itu pelaksanaan Hari Pagarwesi, di mana kita melaksanakan Pagarwesi itu merupakan rangkaian yang sangat panjang antara dari Saraswati ke Pagarwesi, itulah merupakan satu rangkaian, di mana Pagarwesi itu sendiri merupakan inti pemujaan atau pemagaran diri menjadi lebih kuat.
di mana pagar wesi itu mengharapkan kita mendapatkan bimbingan yang terbaik dari seorang guru, di mana tanpa seorang guru apapun ilmu pengetahuan yang kita dapatkan pada saat Saraswati nantinya tidak akan berguna dengan baik. Dalam ajaran agama Hindu, di mana kita setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengajaran yang baik, tentunya kita memiliki tujuan yang terbaik yang disebut dengan Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Mencapai kebahagiaan jasmani dan juga rohani, dalam artian kebahagiaan itu tidak kita hanya peroleh di dunia ini saja, namun bagaimana kita bisa berkarma untuk mendapatkan yang moksa, menyatu manunggal dengan ide Sang Yang Widiwasa. Pelaksanaan ajaran Moksatam Jagadita ini dapat dicapai dengan melaksanakan catur purusa arta, 4 tingkatan kehidupan, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. 4 tingkatan kehidupan ini adalah dasar dari untuk pencapaian kehidupan kita sendiri. Dharma kita bisa dapat pada saat ilmu itu turun. Dengan ilmu itu didasarkan oleh dharma, makanya kita akan bisa mencapai arta. Arta itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu kita bisa dapatkan disimbolisasi, ya, saya runut kembali bahwa Saraswati itu turun pada hari Sabtu. Itu adalah pelambangan bagaimana dharma yang kita lakukan. Setelah itu hari Senin. Hari Senin adalah Somoribe. Somoribe itu melambangkan kekayaan dan kemakmuran yang disebut sebagai arta itu sendiri. Jadi semua yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan tentunya harus didasarkan oleh ilmu pengetahuan yang baik dan juga perbuatan yang baik, dharma. Setelah itu hari Selasa yang disebut dengan hari Sabuh Emas. Sabuh Emas itu adalah hari kebahagiaan yang disebut dengan kama. Dari tingkatan catur purusa arta itu ada 4. Yang ketiga adalah kama atau kebahagiaan, seperti itu. Yang keempat adalah moksa itu sendiri. Jadi moksa kita bisa peroleh dengan cara melaksanakan 3 jalan yang terbaik tadi, dari dasar dharma, kama, dan arta dan kama, seperti itu. Baik Bu, kita tahan dulu diskusi kita pada kali ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Utara, jangan dulu beranjak karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Utara, kembali lagi di acara Mimbar Agama Hindu. Baik Bu, bisa dilanjutkan lagi tentang inti dari perayaan Hari Pagar Wesi. Baik, terima kasih Gita dan juga umat Sudharma yang berbahagia. Dari tadi sebagian sudah disampaikan tentang intisari perayaan Hari Pagar Wesi, di mana ada 4 tatanan tadi untuk pencapaian Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa konsep-konsep ajaran ini tentunya adalah untuk mencapai moksa, penyatuan kebahagiaan yang abadi. Karena kebahagiaan itu tidak hanya serta-merta berdasarkan kama atau arta yang kita miliki, namun bagaimana kita bisa mencapai moksatam itu sendiri. Jadi 4 tingkatan ini semuanya adalah memiliki simbol-simbol tersendiri. Makanya tadi antara Saraswati dan Pagar Wesi memiliki rangkaian yang sangat identik. Dari awal kita mendapatkan turunnya ilmu pengetahuan, dilanjutkan dengan bagaimana kita dituntun untuk menghormati guru agar kita pendidikan itu kita bisa langsungkan dengan baik. Seperti itu, bahwa tidak serta-merta apa yang dilaksanakan pada hari raya itu hanya simbolisasi saja, bahwa semua hari raya agama Hindu itu memiliki makna-maknanya, tidak hanya sebagai ritualitas saja, bahwa bagaimana kita umat Hindu bisa memahami kembali lebih mendalam bahwa hari raya itu memiliki untuk diri kita, tidak hanya sebatas bagaimana kita melaksanakan itu sebagai ritual saja. Jadi mari kita bersama memahami bahwa satu, Pagar Wesi itu selain memagahkan diri kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bermakna, lebih berperan aktif dalam lingkungan dan masyarakat, bahwa kita itu juga harus menghormati guru-guru kita yang sangat membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu kita.
Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, nah bagaimana kesimpulan dari hakikat perayaan Hari Pagar Besi? Iya, terima kasih Gita. Tadi kita sudah bahas dari awal bagaimana Pagar Usi itu sebenarnya dirayakan setiap 6 bulan sekali. Jadi ini nanti tentunya jangan hanya menjadi hafalan saja, namun ini sudah menjadi konsep kita untuk melaksanakan Dharma itu sendiri. Konsep itu artinya bagaimana kita memegang ajaran-ajaran ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Dewi Saraswati, kita bisa amalkan untuk apa? Untuk diri kita, terutama sebagai umat manusia, kita harus menjalankan ilmu pengetahuan itu dengan berdasarkan Dharma. Dharma apa? Kebaikan, landasan kebenaran yang ada dalam ajaran agama Hindu. Jangan karena kita memiliki ilmu pengetahuan, kita tidak dilandaskan Dharma, akhirnya kita menjadi apa? Sapta Timira. Apa itu Sapta Timira? Kita mabuk dengan kepintaran yang kita punya. Akhirnya kita tidak mampu mengendalikan. Contoh kecilnya adalah di saat kita tidak mampu mengendalikan kepintaran yang diturunkan Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Dewi Saraswati, maka kita akan menjadi apa? Angkuh. Oh, saya yang paling pintar. Dari situlah kita harus dibimbing oleh seorang guru untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena ilmu pengetahuan tanpa bimbingan seorang guru, maka kita tidak akan terarah. Jadi setelah turunnya Dewi Saraswati dalam ilmu pengetahuan itu, maka didasarkan dengan dharma yang baik, setelah sama dengan kita selaku umat manusia, terutama umat Hindu, ada tingkatan yang disebut dengan Brahmacari. Masa Brahmacari adalah masa menuntut ilmu. Setelah masa menuntut ilmu itu, apa yang kita cari? Tentunya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yaitu apa? Arta. Arta apa? Kekayaan. Kekayaan itu harus didasarkan apa? Ilmu pengetahuan dan dharma itu sendiri. Setelah kita mendapatkan harta bekal hidup, apa yang kita inginkan adalah kepuasan atau kebahagiaan yang disebut kama. Semua orang memiliki kama. Keinginan untuk senang, keinginan untuk bahagia. Namun bagaimana kita kesenangan itu tidak berlebihan atau tidak berlebih-lebihan, maka harus dilandaskan dengan pendidikan dan Dharma itu sendiri. Jadi untuk pencapaian moksa tidak akan terlepas dari 3 hal yang saya sebutkan tadi. Dharma, arta, dan kama. Kita tidak akan mencapai moksa jika kita tidak menjalankan itu dengan baik dengan adanya ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi pemujaan Pramesti Guru ini adalah bagaimana kita memuja atau menghormati seorang guru agar kita lebih dipagari dengan hal-hal yang baik. Jadi apa yang dipagari itu berarti kita istimewa. Jadi hari ini adalah memagari ilmu pengetahuan itu dengan segala sesuatu dharma, arta, kama itu, bahwa apa yang kita peroleh itu sudah sangat baik, dipagari agar kita menjadi baik dan selalu baik, seperti itu. Baik, jadi pemirsa TVRI Sulawesi Utara, itulah tadi diskusi kita tentang Hari Raya Pagar Besi. Semua Ibu sudah menyempatkan hadir dan menjadi narasumber untuk hari ini. Terima kasih. Pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara, demikianlah diskusi mengenai hakikat Hari Pagar Besi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Gita Yulistiani, pamit undur diri dan sampai bertemu di acara mimbar selanjutnya. Om Santi Santi Om.